tergugat. Kemudian penggugat tidak ada mendalilkan dalam gugatannya bahwa tergugat kejam. Namun dalam repliknya penggugat menunjukkan kalimat tergugat kejam pada anak. Hal ini menandakan bahwa penggugat sudah bingung untuk membantah jawaban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Padang Sidimpuan hari Rabu tanggal 14 dengan register perkara nomor 118/PDT-K/2022 PA Padang Sidimpuan akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama hari Rabu tanggal 14 Desember 2022. Perkara nomor 118/PDT-K/2022 Pengadilan Agama Kota Padang Sidimpuan. Perkara cerai gugat antara Ummi Azizah binti Al-Anami sebagai penggugat melawan Muhammad Sauli bin Kurcek sebagai tergugat. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada juru panggil agar segera memanggil penggugat dan tergugat untuk memasuki ruang sidang. Register perkara nomor 118/PDT-G/2022 Pengadilan Agama Kota Padang Sidimpuan antara Ummi Azizah sebagai penggugat dan Muhammad Sauli sebagai tergugat dipersilahkan masuki ruangan sidang. Wabarakatuh, penggugat dan tergugat. Saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah dalam persidangan ini saudara dan saudari didampingi oleh kuasa hukum masing-masing? Apakah dalam persidangan saat ini penggugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Apakah dalam persidangan saat ini tergugat dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Lalu bagaimana dengan kuasa hukum, baik penggugat maupun tergugat? Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, selanjutnya apakah pada persidangan ini sesi tanya jawab akan dibantu atau diwakilkan kepada kuasa hukum penggugat? Baik, apakah selama penundaan persidangan terjadi upaya perdamaian dari pihak penggugat dan tergugat? Tidak, yang mulia. Saudara tergugat, apakah benar tidak terjadi perdamaian? Apakah saudara tidak mengajak istri saudara untuk berdamai? Baik, dan saya sudah sering sekali mengatakan bahwasanya perceraian itu memang dibolehkan, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci yang katanya perceraian. Alangkah lebih baiknya jika saudari penggugat dan saudara penggugat memperbaiki rumah tangga saudara dan saudari agar
dan untuk kedepannya. Baik, sidang tertutup untuk umum sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Saudara tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Silakan saudara atau kuasa hukum untuk menyerahkan salinan duplik tersebut. Saudara tergugat atau kuasa hukum untuk membacakan duplik. Baik, terima kasih yang mulia. Bahwa atas replik dan jawaban telah mengajukan tertulis tanggal pada 14 September 2019 sebagai berikut. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat menolak dengan tegas dari dalil penggugat dan penggugat maupun replik penggugat, kecuali dari dalil yang telah diakui dengan tegas oleh penggugat dalam jawaban dan rekomendasi penghukum tergugat. Nomor 2. Garis kedua disebutkan tergugat kejam kepada anak-anak. Hal ini tidak benar. Buktinya, kedua anak tergugat dengan penggugat ikut tergugat. Kemudian, penggugat tidak ada mendalilkan dalam penggugatannya bahwa tergugat kejam. Namun, dalam repliknya, penggugat menggunakan kalimat tergugat kejam pada anak-anak. Hal ini menandakan bahwa penggugat sudah bingung untuk membantah jawaban Kemudian kalimat-kalimat yang dimunculkan dalam replik dan hal tersebut tidak ada dalam posita gugatan. Hal ini melanggar hukum acara perdata, sehingga dalil ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Nomor 2 garis ketiga disebutkan tergugat tidak pernah mendengarkan apa yang disarankan oleh penggugat baik dalam mengurus rumah tangga maupun anak-anak, dan tergugat tidak pernah jujur kepada penggugat. Dalil ini cukup rumit karena penggugat tidak menjelaskan secara rinci bahwa saran yang dimasukkan penggugat yang tidak pernah dikerjakan tergugat baik dalam mengurus rumah tangga maupun anak-anak, serta dalam hal apa tergugat tidak jujur. Tidak diuraikan penggugat dalam penggugatannya maupun repliknya. Oleh sebab itu, dalil ini pun harus dikesampingkan. Nomor 3, bahwa penggugat tidak ada mendalilkan dalam penggugatannya bahwa tergugat menjelek-jelekan penggugat kepada tetangga, keluarga, dan lingkungan kerja. Namun dalil ini muncul pada replik penggugat sehingga tergugat berpendapat penggugat ingin membuktikan penggugatannya, sehingga penggugat mengada-ngada dan mencari dalil-dalil yang untuk menyudutkan tergugat untuk membentuk opini majelis dalil yang lain untuk menyudutkan tergugat, untuk membentuk opini majelis dalil hakim agar tergugat yang salah dalam mengurus rumah tangga. Namun penambahan dalil posita tersebut di atas seperti menjelek-jelekan penggugat kepada tetangga, keluarga, lingkungan kerja di dalam repliknya. Setelah tergugat menyerahkan jawabannya kepada majelis hakim, hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata. Oleh sebab itu, dalil yang demikian harus dikesampingkan. Dalam rekomendasi bahwa penggugat rekomendasi tetap pada dalil-dalil gugatan rekomendasinya yang terdahulu dan apanya telah diakui oleh tergugat rekomendasi dalam replik merupakan alat bukti yang sempurna. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan tergugat rekomendasi seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini. Dalam rekomendasi, menolak gugatan penggugat seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini. Cukup sekian yang berarti. Saudara tergugat, apakah ada yang ingin diubah atau ditambahkan dari duplik yang dibacakan? Cukup yang mulia. Saudari penggugat, apakah ada yang ingin dibantah dari duplik tergugat? Saya tanyakan lagi kepada kuasa penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan atas duplik dari tergugat? Cukup yang mulia, dan jika diperbolehkan kami akan mengajukan
saksi dan membawa bukti di persidangan selanjutnya. Baik, ya diperbolehkan. Petugas berwenang akan menyampaikan rilis panggilan untuk saksi dan pengajuan bukti. Saudara tergugat, apakah ingin mengajukan saksi dan mengajukan bukti juga? Yang mulia hakim. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberi kesempatan para pihak mengajukan bukti-bukti dan mendatangkan saksi-saksi, maka persidangan dilanjutkan minggu depan pada hari tanggal berapa minggu depan, Panitra? Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin dimohon duduk kembali.